Dalam dialog rakyat bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, politisi maksud kami P3 Romahur Muzi mendorong semua pihak untuk mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo dan Gibran. Sementara pengamat hukum tata negara Refli Harun menilai oposisi diperlukan dan dinilai sangat penting dalam berdemokrasi. Kita harus menghormati presiden kenegaraan kita yang sudah berlangsung beberapa saat setelah reformasi ini, bahwa beberapa periode transisi ke arah presiden baru selalu berjalan mulus. Setidaknya secara konstitusional. Dan itulah yang kita harapkan akan kita jalankan juga pada tanggal 20 Oktober nanti. Yang kedua, bahwa kemudian gagasan-gagasan presiden baru ini akan menjadi nyata pada saat beliau menjabat, itu pun juga harus kita dukung. Kenapa? Karena kalau belum bekerja saja kita sudah pesimis, bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kepada presiden untuk bekerja? Oke. Dan ini saya kira fair, karena presiden baru adalah harapan baru. Jadi nggak ada yang salah dengan itu ya? Tidak ada yang salah dengan itu. Kalau Bung Refli tadi bilang, ya yang dulu-dulu juga awalnya senang-senang semua, optimis semua, tapi akhirnya kecewa. Kalau Pak Prabowo beda atau gimana nih? Sama saja sebenarnya soal mekanisme rotasi kita suka dan tidak suka. Karena itu selera. Dan selera itu kan betul-betul tidak abadi. Dia kan akan berkembang dengan berkembangnya waktu. Kita tahu persis di dalam Islam misalnya, kekuasaan itu kan dipergilirkan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi kekuasaan itu dipergilirkan. Hari ini Pak Jokowi akan berakhir dan Pak Prabowo akan datang. Mari kita sambut ini dengan optimisme. Kenapa? Karena pekerjaan rumah kita untuk ke depan membuat bangsa ini naik di antara bangsa-bangsa dengan segudang persoalan yang tadi sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Said Didu, itu begitu besar. Jadi kalau energi kita 10 tahun kemarin itu habis dengan konflik horizontal antara buzzer dengan para influencer, dengan antara buzzer dengan para public figure begitu ya. Mari itu kita sudahi dan kita sampaikan itu kepada Pak Prabowo. Sepemahaman saya, karena 2014 lalu saya juga menjadi salah satu wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo. Pak Prabowo itu orang yang apa adanya, bukan orang yang suka dengan aneka citra. Jadi kalau suka dengan saya, pilihlah. Kalau tidak suka, ya sudah. Secara batin tentu berbeda ketika kita bicara soal individu. Silakan. Pak Prabowo itu kalau kita lihat, memaafkan Pak Jokowi saja bisa, bahkan bergabung. Ya setelah betapa serangan pada tahun 2019, karena saya juga berada di tim inti Pak Jokowi pada waktu itu, luar biasa kepada Pak Prabowo. Kita ingat pada waktu debat. Sorry Bung Romi, ya. Pak Prabowo memaafkan Jokowi atau Jokowi yang memaafkan Pak Prabowo? Mana sebetulnya yang terjadi? Saya kira yang ada saling memaafkan. Karena kalau Pak Jokowi tidak memaafkan, dia tidak akan menggandeng Pak Prabowo. Sebaliknya kalau Pak Prabowo tidak memaafkan, dia tidak akan mau bergabung. Dan apa yang ini saya nyentil sedikit. Apa hebatnya orang yang bergabung dengan pemerintahan? Itu kan sama-sama mendapatkan kenikmatan. Yang hebat itu kalau tetap stay di oposisi. Jadi kalau misalnya Anda nih ya, mau stay di oposisi, itu baru saya hargai. Kalau cuma melipir pemerintahan tuh semua orang mau suka. Ya kan? Nggak ada orang yang tidak suka dengan kekuasaan. Tetapi masalahnya adalah kita secara sadar harus ada yang mampu dan